Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan membahas tentang tata cara penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Tentunya teman-teman di pertemuannya lalu sudah diterangkan tentang karya ilmiah, dan di kelompok kami akan menerangkan tentang kutipannya, cara penulisan kutipan. Kita tahu ketika teknologi semakin mudah diakses oleh siapapun, memberikan dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah ketika informasi mudah didapat, dengan mudah juga disampaikan dan diterima. Sedangkan negatifnya adalah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi atau internet membuka ruang bagi praktek plagiat. Sebab apapun dapat dengan mudahnya mengambil informasi yang disediakan dengan menyalin dan menempel pada karya tulisnya. Praktek plagiat ini bisa terjadi karena minimnya pengetahuan penulis tentang cara melakukan pengutipan yang benar. Oleh karena itu, dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang cara penulisan pengutipan yang benar dalam sebuah karya ilmiah. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Muti. Baik itu artikel-artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, skripsi, maupun disertasi, seringkali digunakan yang namanya kutipan. Hal itu digunakan untuk mempertegas uraian ataupun untuk membuktikan apa yang dikatakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip itu adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau media lain. Sedangkan kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang digunakan untuk menegaskan karya tulis ataupun untuk menegaskan argumen dalam tulisan sendiri. Mengutip itu berbeda ya dengan plagiat. Kalau plagiat kan mengambil karya tulis, isi karya tulis orang lain, kemudian seolah-olah dijadikan seperti karya kita sendiri. Kalau kutipan, benar kita mengambil isi karya tulis orang lain, tapi kita menyertakan identitas atau sumber. Dan dalam kutipan sendiri pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga hal tersebut itu bisa dinamakan kutipan. Sehingga dalam pertemuan pembahasan kali ini, kelompok kami akan menegaskan tentang cara-cara pemberian kutipan yang benar, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih. Kutipan 40 kata atau lebih. Pengambil alihan kutipan yang berisi 40 kata atau lebih dituliskan tidak di antara tanda petik, melainkan secara terpisah dari naskah yang mendahulunya. Cara penulisannya, teks diketik dalam spasi tunggal, pengetikan dibuat menjorok ke dalam dari teks, yaitu pada ketukan ke-6 dari garis tepi sebelah kiri. Berbeda dengan kutipan kurang dari 40 kata, kutipan ini tidak diapit oleh tanda petik. Contoh dari penulisan kutipan ini bisa dilihat di file yang sudah di-share di grup. Pembahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam kutipan. Kutipan ada dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung adalah tata cara pengambil alihan kutipan-kutipan dari sumber secara langsung, di mana pengutip mengambil alih pernyataan sumber secara langsung sebagai kutipan. Kutipan langsung sendiri ada dua jenisnya, yaitu kutipan langsung yang lebih dari 40 kata dan kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Kutipan langsung yang kurang dari 40 kata ditulis dalam tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dari naskah yang sedang dikerjakan, diikuti oleh nama sumber atau pengarang, tahun, dan nomor halaman yang dikutip.
Contohnya yang pertama adalah di mana nama sumber disebutkan sebagai bagian yang terpadu. Misalnya, Indi Hadi dalam kurung 2010.2 157 menyimpulkan tanda petik ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan berlatih menulis dengan keterampilan menulis seseorang tanda petik titik. Lalu yang kedua, contohnya tentang kutipan yang kurang dari 40 kata di mana nama sumber disebutkan bersamaan atau didahului oleh kutipan. Contohnya, kesimpulan dari penelitian di atas adalah ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan berlatih menulis seseorang dengan keterampilan menulis seseorang. Dalam kurung Indi Hadi, 2010.2 157 Pembahasan selanjutnya yaitu kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknik penulisannya. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Untuk memahami teknis tersebut, ada contoh Masjas menurut Nurgiantoro dalam kurung 1987.2 merupakan kata-kata yang tidak menunjukkan pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Jika dibandingkan dengan kutipan langsung, maka terlihat perbedaannya. Terima kasih. Dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya referensi, karena referensi merupakan pendukung atau penguat apa yang kita tulis atau gagasan kita benar. Tanpa referensi, pernyataan kita akan tampak seperti pendapat pribadi yang masih diragukan kebenarannya. Tanpa referensi juga, tulisan kita tidak dapat disebut sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Referensi yang kita gunakan juga tidak boleh sembarangan, yaitu harus dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam sumber referensi yang dapat digunakan sebagai kutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada buku, yang kedua penerbitan pemerintah, yang ketiga surat kabar, yang keempat website, yang kelima ada majalah. Nah, bagaimana cara menuliskan kutipan-kutipan dari sumber-sumber tersebut akan dibahas selanjutnya oleh Ibu Yuni. Terima kasih. Saya di sini akan meneruskan yaitu cara menulis kutipan. Macam-macam sumber kutipan seperti buku, penerbitan pemerintah atau badan termuka, surat kabar atau koran, website atau majalah. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. 1. Catatan dalam tubuh karangan atau body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan dalam artikel atau keragaan yang dimuat dalam koran ataupun majalah yang tidak memungkinkan. Di antaranya 1. Nama pengarang. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. 2. Tahun terbit. Untuk tahun terbit ditulis tahun terbit sesuai katalog yang tertulis. 3. Halaman. Untuk halaman tertulis nomor halaman yang. Teknik kutipan ada dua macam, yaitu body note dan footnote. Body note dalam penulisannya lebih singkat, sedangkan footnote dalam penulisannya seperti menulis daftar pustaka ditambah halaman. Unsur-unsur body note yaitu meliputi 1. Nomor petunjuk seperti dalam contoh. Yang kedua, nama pengarang. Yang ketiga, judul karangan. Yang keempat, data kepustakaan yang meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Yang kelima yaitu halaman yang dirujuk. Contohnya seperti berikut. Jika footnote berasal dari buku, yang pertama yaitu
nomor petunjuk, nama pengarang, judul buku, dan kota terbit, penerbit, dan tahun terbit, kemudian halaman. Sedangkan dari non buku yaitu nomor petunjuk, nama pengarang, judul buku ditulis miring, kemudian ada tanda kutip buka dan tanda kutip tutup, kemudian ditulis dari mana website itu berasal, dan kemudian diakses pada tanggal dan tahun bulan. Cara mengutip dari website. Bolehkah halaman internet atau website dijadikan sumber rujukan dalam karya tulis? Ya, menurut Malka Absurdatas 2018, http://absurditasmalka.blogspot.co.id/2017-01 cara menulis daftar pustaka dari internet HTML 30 Januari 2017. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa elemen yang harus ada di dalam kutipan dari internet. 1. Kutipan itu sendiri. 2. Nama penulis yang dikutip. 3. Tanggal penulisan. 4. URL dari laman yang dikutip. 5. Tanggal akses ketika Anda membuka halaman yang dikutip. Contoh Syarif Hidayatullah. Apa itu bahasa? 10 pengertian bahasa menurut para ahli, dikutip dari http://wismasastra.wordpress.com pada 5 Januari 2013. Bab yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensi dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan kutipan, ada aturan yang harus diikuti oleh setiap penulis karya ilmiah, tanpa terkecuali. Macam-macam kutipan ada dua, yang pertama kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Cara menulis kutipan ada dua, yang pertama catatan dalam tubuh karangan atau body note, yang kedua footnote atau catatan